Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang dibuat oleh saya, yaitu yang berjudul teka-teki silang. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi ini. Di sini memperlihatkan menu yang ada dalam aplikasi ini, yaitu diantaranya menu play, auto play, auto, dan active. Play itu untuk bermain, auto play itu untuk memunculkan bagaimana cara bermainnya. Kita lihat, kita pilihkan ya ini. Terus auto itu untuk memunculkan nama pembuatnya. Nah, kita langsung saja coba kita pilih play. Kita masukkan angka nomor 1. Nah, ini merupakan tampilan dari bisa dibilang tabel atau kolom-kolom yang harus diisi. Ini kita mencoba membuat tampilan seperti dalam TPS yang sebenarnya. Di sini ada nomor soal, ada mendaftar, menurun, dan ini kotak yang tidak digunakan. Nah, di sini ada jenisnya juga, yaitu misalkan tanda slash ya, atau garis miring itu digunakan untuk merubah cursor ke kanan. Kita dilihat ya, cursornya pindah ke kanan. Terus slash itu menggunakan kurung siku dan yang lainnya. Jadi ada bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Gitu. Nah, untuk melihat pertanyaannya kita tinggal klik tombol angka 1. Ini ada mendaftar dan menurun. Misalkan nomor 1 ya, soalnya itu mendaftar lawan kata kecil. Oke, kita isi di sini. Nah, jika ada kesalahan penunjukan, kita tinggal refresh aja ya, tinggal kan di sini langsung ganti nomor. Terus misalkan kita mau melihat lagi satu, misalkan nomor 4 berkurang. Di sini ada yang itu. Ya, jika kursor terus misalkan ditekan terus ke kanan, maka dia akan kembali ke posisi awal atau menuju sebelah kiri atas. Itu dengan ke bawah. Nah, jika kita mengisi di kotak yang tidak boleh diisi, kita akan mengetikkan proses, maka tidak akan terjadi sesuatu ya. Karena di sini sudah dibuat. Itu misalkan kita pilih tadi yang menurun output nomor 2. Jawabannya 10/4. Nah, di sini ketika misalkan kita sudah selesai atau mau menyelesaikan
aplikasi ini, kita tinggal menekan enter, maka sistem tersebut akan menjumlahkan berapa huruf yang benar. Jadi di sini dihitungnya tidak berdasarkan kata tapi berdasarkan huruf. Misalkan kita ganti di sini besar itu misalkan huruf terakhirnya itu diganti dengan A. Kita lihat, coba kita hitung yang benar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi dia akan menentukan skor 13. Jadi kalau yang ininya benar ditunggu R, maka dia akan sudah. Kita sudah salah sendiri. Nah, untuk menyesuaikannya kita tekan enter, lalu pilih yes. Nah, dia akan menampilkan skornya, yaitu 13 ya. Itu yang tadi sudah kita hitung. Itu jadi dihitungnya per huruf bukan per kata. Nah, maka dia akan kembali ke menu awal. Gitu. Misalkan di sini untuk sekolah ini, nah, maka dia akan menentukan 0. Ya, begitulah presentasi dari aplikasi atau demo dari aplikasi. Sekarang kita akan mempresentasikan prosesnya. Nah, untuk keluar kita bisa menekan tombol 4. Kita lanjut ke proses. Bisa kita lihat ya di sini dalam pembuatan aplikasi ini saya menggunakan atau memanfaatkan gitu. Ilmu tentang, jadi di sini saya menggunakan jaring ya, jaring atau node jaring. Dan di sini juga saya mencoba membuat .h sendiri. Jadi di sini ada datanya dan ada dot atau fungsi-fungsinya, tentunya fungsi-fungsinya. Dan ini merupakan fungsi utamanya. Ini untuk metodenya dan ini untuk fungsinya. Nah, untuk gambaran umumnya ini kita ada prosesnya. Ini merupakan proses dari aplikasi cicilan tersebut yang tadi ya. Di sini ada start, lalu dia akan menginisialisasi atau dia akan mendeklarasikan variabel global. Yang ini. Ini kita mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel global. Lalu dia akan menampilkan tampilan menu. Dia akan menampilkan tampilan menu. Lalu tulisan
deklarasi pilihan dan inisialisasi dan membuat mod ya. Deklarasi buat mod. Di sini menggunakan array 2 dimensi yang berjenis soal. Jadi array ini digunakan untuk tampilannya, yang tampilan tadi, tampilan dari kotaknya. Nah, untuk tampilan ini kita menggunakan array 2 dimensi, dan untuk menyimpan jawabannya kita menggunakan mod jaring. Nah, tipe soal di sini merupakan sebuah staf. Nah, ini staf soal memiliki kata teks. Jadi ini untuk menentukan atau kotak variabel untuk menentukan apakah kotak ini bisa diisi atau tidak. Nah, yang ini ya, jadi ada kotak yang tidak bisa diisi dan ada kotak yang bisa diisi, dan ada kode soal. Kode soal itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini merupakan contohnya. Jadi not jaring itu notnya itu atau penunjuknya itu ada yang ke kanan dan ada yang ke bawah. Jadi dia membuat sebuah jaring seperti ini. Not itu ada berisi baris, kolom, dan ini. Ini contohnya pilihan, urut pilihan. Ini tidak terlihat ya. Di sini maksudnya if pilihan sama dengan 1. Bisanya maka pilihan 2, bisanya saja. Ini kita akan coba pilihan 1 ya. Kita yes, maka tampil kotak pengisian. Maksudnya itu yang ini ya, kotak pengisian jawaban dari set. Terus dia akan mendeklarasikan like. Nah, ini FYP untuk posisi kursor, AD itu untuk digunakan untuk ini, mencari apakah dia itu bisa diisi atau tidak. Dan sub itu merupakan variabel untuk menampung inputan dari user, inputan kursor, jadi untuk jawabannya. If play sama dengan yes, di sini yes, maka dia akan melakukan tampil sub. Jadi kursornya akan ditampilkan posisinya, tepatnya posisi dari kursornya. Lalu dia akan switch. Jadi mendaftar inputan yang dilakukan oleh user. Nah, ini ada switch sama dengan kurung siku kanan, kurung siku akhir, maka dia akan ke bawah ya. Jadi yang ini bertambah, dan koordinatnya itu akan bertambah, katanya akan bertambah juga. Ini tuh maksudnya kursornya akan pindah ke bawah ya, gitu. Nah, jika yang ini akan ini maksudnya ini maksudnya kiri ya. Ini kurung siku buka.
dan dia akan pindah ke bawah, maksudnya ke kanan, X ke kanan, ke kiri ya, ke kiri. Di sini X-nya berkurang, berarti dia akan pindah ke kiri. Oke. Lalu jika teman-teman dia akan ke atas, dan jika garis miring dia akan ke kanan. Yang pertama ya, Y-nya berubah, terus dia akan mengecek. Ini merupakan batas ya, batas dari pengukurnya, batas dari kotak. Jadi batas dari sini. Jadi jika dia pindah si kursornya tuh atau si X-nya tuh lebih besar daripada 53, maka dia akan kembali ke posisi awal kursor. Itu di sini. Ditekan bisa ke bawah. Ini merupakan pembatas dari gerakan kursor, pemindahan kursor. Jika sudah selesai, maka dia akan kembali play. Ini kursor kanan naik. Tadi playnya masih left ya, masih yo. Terus sampai kurs, back kurs. Untuk ini untuk gerakan kursor. Nah, yang ini untuk ikut 1, maka dia akan menampilkan soal. Dia akan menampilkan soal, dan dia akan setelah menampilkan soal, dia akan membaca hotspot, membaca inputan master. Jadi apapun yang diinputkan master, dia akan kembali ke sini. Master ya. Dia akan mengecek batas kursor dan dia akan kembali lagi ke atas. Terusnya sementara ya, seharusnya dari sini tuh langsung ke play. Kalau ke algoritma umum dalam kodenya ini cukup susah ya untuk membedakan ini langsung ke sana. Dan ini jika di port atau di sini kita ini menggunakan trace ya sebenarnya. Ini ke sini dan ini merekam di portnya. Itu teman-teman bit alpha. Bit alpha itu ya berarti sebuah huruf ya, sebuah alfabet, dan di kotak tersebut true dot exclamation ini true. Jadi itu tandanya kotak tersebut bisa diisi, maka dia akan, nah ini titik not, jadi dia akan menunjukkan not baru dengan karakternya itu yaitu put, yaitu inputan yang tadi ya, sebuah alfabet. Setelah itu dia akan memasukkan alfabet itu sendiri, kemudian dia akan masuk ke sini dan kembali lagi ke play. Play. Nah, ini masih lihat ya, begitu oke. Dan jika setnya 13, di sini 13 itu tandanya tombol enter ya, sebuah tombol enter. Jadi jika user menekan tombol enter ini, maka akan tampil konfirmasi. Nah, konfirmasi hit play. Nah, bisa ya. Di sini tampil ya
yes, maka ini dicek ini seharusnya agak ya ini. Jadi jika play dengan N dia akan ke sini, tapi jika Y maka dia akan ke sini. Play, maka dia akan mengisi yes ya jika dia sudah selesai mengisi TTS tersebut. Maka jika play ini semua ya berarti dia masuk semua. Dia akan mengecek jawaban oleh user, cek jawaban oleh sistem. Lalu dia akan klik tulisannya. Maksudnya dia akan tampil skor. Sistem mengecek jawaban, maka sistem akan menampilkan skornya di sini. Lalu read back, jadi akan sembarang saja, maka dia akan kembali ke tampilan menu awal ini. Terus dia akan pilihan menjadi nanti buat not lagi yang baru. Jadi data yang tadi dihapus ya, not yang awal itu yang sudah diisi dihapus. Jadi dia mendeklarasikan not baru, lalu baca lagi. Jika mau lagi ya tinggal sini. Nah, jika pilihan 2, maka dia akan klik auto.x. Oh ya, di sini saya juga menggunakan file.txt. Jadi cara bagaimana membaca sebuah file.txt. Di sini jadi pakai open close dan sebagainya. Klik auto.txt, dia terus sistem akan menampilkan autornya atau isi dari auto.txt tersebut. Kalau di sini how to play.
maka dia akan kembali lagi ke tampilan menu awal. Lalu masuk lagi, kita pilihannya 3, dia memunculkan author, dan jika sudah lengkap sudah selesai ini gitu. Jadi dalam sistem ini menggunakan materi jaring, lalu menggunakan open file, dan menggunakan atau mengaplikasikan pembelajaran data, membuat library sendiri seperti itu. Di sini ya, bagaimana cara untuk membuka PHP atau mengambil data dari file lain gitu. Oke. Dan yang pertama ini PHP nya ya, PHP soal cara author sama. Dan soal juga pun di sini menggunakan PHP itu. Ya, mungkin sekian penjelasan dan presentasi dari tugas besar yang telah saya buat yang berjudul teka-teki silang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.